Baik, jazakallah khairan, Mas Al. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam program Dr. Sot. Kita akan membahas satu tema tentang pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dari sejak dini. Seperti apakah persiapan yang harus dilakukan ya agar nantinya anak-anak kita ini sebagai generasi penerus bisa tumbuh dengan hebat, bisa tumbuh dengan sehat. Nah, ini ada tips-tips apakah itu berupa nutrisi, apakah itu aktivitas ataukah herbal dan lain sebagainya. Mari kita simak presentasi pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, judul yang kita akan tampilkan adalah tumbuh sehat, tumbuh hebat, membangun fondasi kesehatan sejak dini. Nah, ini tentu saja penting bagi keluarga, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk memperhatikan putra-putrinya ya agar nantinya bisa tumbuh dengan baik yang tentu saja tidak hanya sekedar tumbuh tapi juga sehat ya. Nah, pada pendahuluan akan saya sampaikan bahwasanya di dalam pertumbuhan dan perkembangan ya, jadi tumbuh kembang itu satu hal yang berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan proses alami yang terjadi pada setiap individu dari bayi sampai dewasa sampai nanti di usia tua. Nah, proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, baik dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, bedanya pertumbuhan sama perkembangan apa? Jadi, pertumbuhan namanya tumbuh itu adalah proses bertambahnya ukuran ya, ukuran tubuh secara kuantitatif, secara angka seperti misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar perut dan lain sebagainya. Nah, itu secara kuantitatif. Tingginya dari mungkin awal lahir cuma 40 sampai 50 cm misalnya. Jadi kemudian bertambah tinggi seiring dengan usia itu namanya pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses bertambahnya kemampuan ya atau fungsi tubuh secara kualitatif, secara kualitas seperti kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, berinteraksi sosial, mengelola emosi dan lain sebagainya itu adalah bentuk perkembangan. Jadi tadinya waktu bayi hanya bisa nangis ya, tapi begitu gede bisa mengucapkan satu dua patah kata. Nah, itu namanya perkembangan. Yang tadinya ngomongnya belum jelas, cadel dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ngomongnya jadi jelas. Huruf R yang tadinya seperti L terus jadi benar-benar R. Nah, itu juga bagian dari perkembangan. Kemudian daya tangkap, nalar dan lain sebagainya juga bagian dari perkembangan. Jadi memang ini dua-duanya harus kita perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita sebagai generasi penerus. Selanjutnya, tumbuh kembang ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari dalam itu faktor genetik. Ini gen yang kita warisi dari orang tua. Ini menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan kita juga. Jadi secara genetis, karena memang gen ini pengaruh gitu ya. Orang tuanya dari suku atau ras yang kondisi fisiknya memang tinggi, ya anak-anaknya punya potensi untuk jadi tinggi juga gitu ya. Nah, demikian juga dengan faktor selain genetik itu ada faktor lingkungan, faktor di luar tubuh kita. Jadi masing-masing keduanya mempengaruhi. Kalau genetik itu dari dalam, kalau lingkungan itu dari luar. Seperti misalnya gizi. Jadi secara genetis mungkin orang tuanya adalah orang tua yang dari suku atau ras yang badannya tinggi. Tapi nanti itu masih dipengaruhi oleh asupan gizinya. Ya, kemudian juga produksi hormon. Hormon pertumbuhannya bagaimana? Tata kelola hormonnya bagaimana? Ya, karena ada hormon-hormon yang produksinya itu dipengaruhi oleh lifestyle-nya. Ya, terutama hormon pertumbuhan atau growth hormone, human growth hormone. Kemudian kesehatannya.
Ya, orang tuanya secara genetik tinggi, tapi anaknya dari sejak kecil sakit-sakitan mulu. Nutrisinya kurang, ya, hormon pertumbuhannya nggak bagus. Ya, ini lingkungan malah justru akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Nah, selain itu juga sosial. Sosial ini terkait dengan stimulasi-stimulasi dari lingkungannya. Ini berpengaruh banyak kepada perkembangan. Ya, sosial itu misalnya anak kecil tinggal di Inggris sana. Walaupun orang Indonesia, orang tuanya semuanya berbahasa Indonesia, tetapi anaknya lahir di London sana dari sejak bayi, terus lingkungannya ngajak ngomongnya bahasa Inggris, terus nah anak ini nanti juga akhirnya bisanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak akan paham kalau orang tuanya tidak ngajak ngobrol dengan bahasa Indonesia, walaupun bapak ibunya asli Indonesia. Nah, jadi sosial ini banyak sekali ngaruh gitu kan, sehingga akhirnya kalau dibawa pulang kampung ke Indonesia, ke Jakarta atau mungkin ke Medan atau mungkin ke Makassar, ya hanya bisa cas-cisus bahasa Inggris sana ya, karena memang secara sosial dia dari sejak kecil ngomongnya bahasa Inggris. Nah, ini stimulasi interaksi sosial ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang. Kemudian psikologis. Nah, psikologis ini terkait stres dan tekanan emosional. Ini pun juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si anak. Kenapa? Karena makin tinggi beban stresornya. Ya, tinggal si anak ini dibekali untuk bisa mengelola stres atau tidak. Kalau bekalnya cukup, ya bekal cukup untuk mengelola stres, maka anak ini pasti cerdas. Karena stresor itu membuat orang makin pinter. Ya, ke depannya karena stres itu berganti. Ya, tadinya stres level 10, jadi level 20, level 30. Makin cerdas. Tapi kalau tidak pernah ada stresor, happy-happy saja. Tidak pernah dapat problem. Semuanya cepat diselesaikan. Apalagi kalau orang tuanya tipe yang intervensi banget. PR pun dikerjakan orang tua. Ya apa-apa orang tua, ada kesulitan orang tua, anaknya jadi tukang bengong. Ya tidak pernah menyelesaikan masalah. Nah, ini seringkali terjadi di anak-anak yang orang tuanya terlalu care gitu ya. Jadi care bagus tapi terlalu care akhirnya anak jadi lumpuh, tidak memiliki kemampuan tumbuh kembang yang baik karena dimatikan oleh intervensi yang berlebihan dari orang tuanya. Nah, ini penting sekali. Makanya faktor genetik itu modal dasar. Tapi lingkungan itu sangat-sangat berperan. Bahkan ada yang mengukur bahwasanya genetik itu hanya 40%, lingkungan itu bisa sampai 60% pengaruhnya. Jadi jangan khawatir yang mungkin secara genetik orang tuanya apa namanya, ya anak saya gimana mau tinggi, orang bapak ibunya juga badannya nggak terlalu tinggi. Oh, jangan khawatir, perannya lebih kecil. Ya kan, anak kita bisa lebih tinggi daripada kedua orang tanya, asalkan faktor lingkungannya benar-benar diatur sehingga tumbuh kembangnya bisa lebih dahsyat daripada genetiknya orang tua. Nah, ini yang justru menjadi modal kenapa bangsa-bangsa di Asia seperti Jepang, Cina ya, dulu bahkan Jepang itu ketika jajah di Indonesia dikatakan di ramalannya itu nanti bangsa cebol itu akan nyerang negeri kita gitu kan. Nah, ternyata sekarang ini orang Jepang sebagiannya tinggi-tinggi ya. Kalau main bola itu wah, orang Indonesia aja nggak ngira ini mereka bisa kayak pemain-pemain barat yang badannya tinggi-tinggi. Kok bisa? Bisa saja karena faktor lingkungannya mereka atur ya, walaupun genetiknya ya sama aja dengan kita bangsa Asia, nggak ada terlalu tinggi itu nggak ada ya, tetapi lingkungan yang dikelola. Berikutnya, jadi yang namanya pertumbuhan itu harus diawali dari sejak lahir. Ya, asupan terutama di sini asupan nutrisi dari ibu kalau masih pas apa sebelum kelahiran. Jadi dari ibu ini penting sekali ketika masih mengandung ya, calon janinnya di dalam perut gitu ya. Itu harus diperhatikan nutrisinya. Karena pertumbuhan diawali sejak masa di janin gitu ya, di dalam kandungan dari kalsiumnya untuk penulangan ya, kemudian juga protein untuk membangun otot, membangun saraf dan sebagainya. Kemudian juga si ibu harus memperhatikan lifestyle-nya ya. Karena si bayi belum punya lifestyle, orang diem aja di dalam perut gitu kan. Jadi lifestyle ibunya jangan menjalani lifestyle yang membahayakan. Contoh
ya rokok, ibunya rokokan. Nah, itu bahaya nikotinnya, zat-zat beracun yang dihirup oleh ibu itu bisa dikirim ke bayi yang akan menghambat pertumbuhan. Konsumsi alkohol, kemudian obat-obatan. Nah, makanya obat-obatan untuk ibu hamil itu harus dicatat benar-benar mana yang recommended dan mana yang harus dihindari agar tidak mengganggu janin. Termasuk juga nanti herbal-herbal dan sebagainya harus diperhatikan ya karena ada juga sebagian herbal yang nanti membahayakan. Kemudian stres fisik. Ya, stres fisik ini mempengaruhi asupan nutrisi. Banyak nutrisi yang susah diserap ketika si ibu ini mengalami stres, baik fisik, psikis, maupun metabolik. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian, lakukanlah kontrol kesehatan yang baik, ya, yang disebut sebagai ANC. ANC itu antenatal care atau periksa semasa dalam masa kehamilan secara rutin. ANC-nya tadinya tiap bulan sekali, berubah menjadi 2 minggu sekali, sampai akhirnya menjelang persalinan itu bisa seminggu sekali. Nah, ini dirutinkan. Kenapa? Biar nanti kalau ada gangguan bisa diketahui secara dini. Contoh, si ibu ternyata punya potensi toksemia gravidarum, atau biasa disebut apa namanya hamil racun. Nah, itu biasanya akan mengalami yang namanya preeklamsia. Nah, ciri-cirinya atau kalau sudah kejang namanya eklamsia. Ciri-cirinya itu kakinya bengkak. Terus pipisnya itu banyak mengandung protein dalam urinnya, gitu kan. Nah, terus tensinya tinggi. Padahal ya sebelumnya ya karena ibu itu umurnya baru 20 tahunan, tensinya normal-normal aja. Begitu hamil, baru 2-3 bulan hamil, dicek tensinya naik. Nah, ini waspada. Jangan-jangan punya potensi toksemia gravidarum yang bisa jadi preeklamsia atau eklamsia. Ini bahaya. Maka ANC-nya atau antenatal care-nya harus bagus biar si bayi bisa tumbuh dengan optimal dari sejak kandungan. Kemudian persiapkan juga kondisi ibunya. Ya, selain janin juga kondisi ibunya. Menjelang persalinan jangan sampai terlalu lelah yang akhirnya apa namanya ketika harusnya proses persalinan itu karena energinya banyak ngeden dan sebagainya malah kelemesan. Jadi akhirnya energinya habis mau nggak mau akhirnya sesar karena nggak bisa ngeden dan sebagainya kan jadi lucu. Sesar indikasi tidak bisa ngeden, nah itu kan lucu gitu kan. Jadi jangan sampai kelelahan. Nah, kemudian juga si apa namanya janinnya juga diperhatikan apakah menjelang persalinan itu posisinya kepalanya sudah bagus atau maaf-maaf sungsang atau bagaimana karena ada tindakan-tindakan yang nantinya bisa ditempuh agar lahirnya bisa normal tidak perlu dioperasi sesar. Ini penting bagi ibu maupun janin dari sejak sebelum persalinan. Berikutnya, setelah lahir. Nah, setelah lahir, yang namanya manusia itu mengalami beberapa fase. Fase bayi ini fisiknya cepat sekali, ya, sangat cepat. Semua nutrisinya itu adalah untuk tumbuh, terutama otak. Ya, makanya ini yang membedakan antara makhluk hidup ya, antara manusia dengan binatang. Ya, binatang itu motoriknya yang pertama kali maju itu motorik. Ya, binatang itu semuanya begitu. Yang pertama kali tumbuh dahsyat, ya berkembang dahsyat itu motoriknya. Makanya begitu lahir langsung bisa lari. Udah lahir langsung bisa berdiri. Ya, besoknya bisa lari-lari ke sana kemari. Manusia enggak, motoriknya itu paling lambat. Ya, tetapi walaupun manusia itu motoriknya lambat, gitu kan bayi gerak-geraknya itu masih involunter, nggak punya tujuan, ya paling nangis, gitu kan. Tetapi apa yang tumbuh? Yang tumbuh adalah otaknya. Nah, karena otak inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Ya, makanya bukan larinya, ya bukan motoriknya, bukan pergerakannya, tetapi otak. Sehingga karena itu menjadi pembeda ya makhluk hidup antara binatang dan manusia, otak inilah yang pertama kali berkembang secara dahsyat. Cuma masalahnya otak berkembang tuh diem-diem di balik tempurung tengkorak. Ya kalau misalnya jari tadinya kecil jadi besar, ya itu kelihatan.
Ya, tumbuh dari 50 cm jadi 55, 5 cm selisihnya itu kelihatan. Tapi otak nggak kelihatan. Jadinya bayi dalam setahun itu seperti keahliannya itu lambat banget. Bedakan dengan yang namanya ayam gitu ya. Ayam sekian 3 bulan, 4 bulan, ya 5 bulan kalau ayam kampung ya. Kalau ayam kandang itu sebulan aja udah jadi babon gitu kan. Dalam sebulan itu sudah gede banget, bisa lari, bisa terbang, cepat sekali. Karena memang motorik yang dibangun, tapi manusia tidak begitu. Yang manusia yang membedakan manusia dengan binatang itu otaknya. Nah, makanya nggak kelihatan otak itu sedang ngapain, nggak kelihatan karena dibalik tempurung, nggak bisa diukur, gitu kan? Nah, makanya ini pertumbuhan fisik itu cepat dalam arti relatif untuk manusia. Terus kemudian perkembangan sensorik dan motorik. Nah, tapi beda dengan hewan yang sangat cepat, manusia itu lambat sekali. Tetapi dibandingkan dengan masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan masa tua dari manusia, bayi itu cepat. Ya, nanti masa kanak-kanak pertumbuhan fisiknya mulai melambat, tapi perkembangan kognitif dan sosial pesat, ya karena dia menangkap informasi. Masa di mana dia tambah pinter, kalau orang kita ngamati kan, oh ini mau tambah pinter. Biasanya kalau mau tambah pinter anaknya sakit. Nah, ini seringkali di apa namanya banyak mitos-mitos gitu ya. Kenapa? Karena saking senengnya dan rasa ingin tahunya besar, anak ini lupa istirahat. Main tuh bisa ya karena saking rasa ingin tahunya itu besar. Main, 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 akhirnya lupa istirahat, akhirnya sakit. Nah, rata-rata orang terus menerjemahkannya, oh ini mau pinter, makanya sakit, gitu kan ya. Sebenarnya itu karena ketika rasa ingin tahu besar itu anak kurang istirahat. Tapi tidak apa-apa. Memang kadang-kadang sakit itu diperlukan untuk membangun imun juga, gitu kan. Nah, masa remaja, pertumbuhan fisiknya pesat. Jadi tambah pesat lagi. Ya, kemudian perubahan hormonal. Ini masa remaja. Makanya kan suka kalau di usia-usia itu, terutama usia yang habis sunat gitu ya. Wah, disunatin aja biar tambah cepet gede gitu ya. Sebenarnya bukan masalah itu. Karena memang di usia-usia itu perkembangan remaja itu sedang pesat-pesatnya. Dan rata-rata sebagian suku di Indonesia itu nyunatin itu ya usia-usia SD, SMP gitu kan. Nah, kalau yang ada satu suku yang sunatnya dari sejak bayi, nggak ngaruh disunat nggak sunat, memang masa remaja itu pertumbuhannya juga cepet gitu ya kan. Nggak ada bayi habis disunat terus tiba-tiba bayinya cepet sekali tumbuh, nggak ada. Makanya istilah habis disunat pertumbuhannya cepet, bukan ya, karena memang sunatnya di masa remaja yang pertumbuhannya itu disunat atau nggak disunat mesti juga kenceng gitu ya. Nah, masa dewasa, pertumbuhan fisiknya berhenti. Ada usia-usia tidak lagi bisa nambah tinggi lagi dan sebagainya. Tapi perkembangan kognitif dan sosial terus berlanjut. Ketika masa tua, baru kemudian semuanya menurun. Ya, semuanya menurun, baik fisik maupun kognitif itu menurun. Jadi lupa, jadi kayak bayi lagi. Nah, ini fase pertumbuhan dan keperkembangan manusia. Nah, ada gangguan tumbuh kembang. Ya, di mana kita membaginya ada beberapa jenis, diantaranya satu, kerdil atau kretinisme. Jadi ini karena gangguan growth hormone, produksi growth hormonnya sedikit, sehingga nggak bisa tinggi. Ya, ini kalau di Indonesia, kalau tidak terlalu parah, ya hanya stunting. Ya, stunting itu tinggi badannya tidak sesuai dengan ekspektasi, harusnya umur sekian, tinggi sekian. Ya, akhirnya mentok-mentok ketika usia dewasa itu ya nggak terlalu tinggi, itu stunting. Dan ini menjadi problem nasional. Ya, karena ada juga problem kerdil, ya, yang disebut kretinisme itu memang benar-benar kerdil, artinya dalam arti dwarfisme gitu ya, artinya kayak cebol itu, jadi umurnya berapapun ya tingginya paling cuma 50 cm, 60 cm, nggak terlalu. Nah, kalau itu memang patologis gitu ya. Tetapi ada juga yang sifatnya stunting, yang pertumbuhannya ya berkembang tapi nggak bisa tinggi banget gitu ya. Kemudian ada gangguan makan, ya, gangguan makan yang disebut anoreksi. Ya, anoreksi itu nggak ada nafsu makan sama sekali, atau sebaliknya yang malah nafsu makannya tinggi gitu ya. Nah, itu anoreksi, bulimia itu gangguan makan. Bisa berlebih, bisa juga kurang nafsu makan.
Kemudian ada obesitas, ya, kelebihan berat badan, gitu kan? Karena memang entah karena lingkungan, entah karena genetik, ya lingkungan sekitarnya itu penyediaan makanannya tuh banyak dan jenis makanannya memang yang bisa menyebabkan obes. Nah, ini gangguan tumbuh kembang juga. Kemudian gangguan belajar, disleksia, disgrafia, diskalkulia, gitu kan. Ini nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, nggak bisa ngomong susah dan lain sebagainya. Ini adalah gangguan-gangguan perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian gangguan perilaku, ADHD, nggak bisa konsentrasi, ya. Jadi anak itu nggak bisa konsentrasi, banyak cicilan ke sana kemari, difokuskan nggak bisa. Atau autisme, diam dengan dunianya sendiri, dengan ini. Walaupun ini belum tentu, artinya ini disebut biasanya dengan ABK, anak berkebutuhan khusus, karena tidak bisa ditreatment secara umum, ya. Dan ini kalau dikumpulkan dengan yang umum, ya tentunya jadi aneh, gitu kan. Jadi aneh karena dia beda sendiri. Makanya biasanya ini disebut ABK, anak berkebutuhan khusus, karena treatmentnya juga khusus. Berikutnya, ada beberapa hal yang berat diperhatikan untuk memacu pertumbuhan. Nah, ini penting. Ya, pertama nutrisinya dulu. Nutrisi, ya, dari makanan, konsumsi makanan yang bergizi, ya, terutama yang kaya protein. Nah, protein ini harus banyak. Kenapa? Karena ini nantinya akan dibutuhkan untuk tumbuh. Ya, tumbuh itu membutuhkan banyak otot, banyak tulang. Nah, dalam hal ini otot dibangun dengan protein. Nah, tulang dibangun dengan mineral seperti kalsium, magnesium yang kemarin sempat kita pelajari juga. Jadi untuk melar ke atas bukan melar ke samping, ya, itu harus butuh banyak protein dan butuh banyak mineral serta tentu saja vitamin untuk daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit, karena sakit pun bisa mempengaruhi pertumbuhan. Nah, di sini eh, disebutkan juga di sini untuk makanan bergizi, jangan makan yang bisa membuat lonjakan insulin. Insulin itu melonjak kalau yang masuk itu makronutrisi berupa karbohidrat atau gula. Makanya dalam program anti stunting, ya, pemerintah itu mengupayakan agar anak itu banyak asup protein, bukan asup jajanan dari karbohidrat. Contoh karbohidrat itu jajanannya kayak apa? Biskuit, nah itu tepung, itu karbohidrat. Jajanan-jajanan apa namanya, kentang-kentang goreng, itu yang bangsa tepung-tepung, yang bangsa terigu, kemudian jagung dan sebagainya, itu hampir semua yang corn-corn kayak gitu-gitu, itu semuanya adalah karbohidrat. Dia adalah produk yang memicu insulin naik, yang itu semuanya adalah anti growth. Anti growth itu anti pertumbuhan, ya. Jadi nanti tumbuh juga tapi ke samping bukan ke atas kalau terlalu banyak karbohidrat, karena dia akan menyusutkan produksi growth hormone. Nah, kemudian istirahat harus cukup. Jadi selain nutrisi, istirahatnya juga harus cukup. Kenapa? Growth hormone itu diproduksi ketika tidur. Nah, tidur yang paling bagus adalah malam. Jadi tidur malamnya si anak harus dalam durasi yang cukup. Kenapa? Growth hormone diproduksi ketika si anak itu tidur. Makanya bayi itu hampir 24 jamnya ya tidur, karena perlu banyak growth hormone, gitu ya. Jadi kalau anak udah kecil diajak begadang, lah, ya itu bahaya itu, gitu, nggak tumbuh-tumbuh nanti. Ya, karena dari sejak kecil udah diajak bapaknya lembur, jualan apa itu, kasihan. Anak kecil sudah diajak nyari duit dan sebagainya, malamnya ikut begadang, gitu kan. Nanti tidak akan bisa tumbuh dengan baik, gitu kan. Karena growth hormone itu diproduksi maksimal ketika tidur. Kemudian yang ketiga untuk pertumbuhannya stimulasi. Ya, jadi selain nutrisinya oke, ini lingkungan semua ini nggak ada yang bahas genetik ini, ya. Ya, jadi genetik itu kita nggak terlalu pedulikan karena memang yang 60% itu adalah dari lingkungan. Ini nutrisi, istirahat cukup, stimulasi. Ya, jadi harus banyak diajak gerak, diajak lonjak-lonjak, main lompat-lompat, jauhkan dari gadget. Ya, kalau dari gadget, anak itu akhirnya diam saja, duduk aja, berjam-jam duduk aja. Ini harus diajak keluar.
main, lompat-lompat, jalan. Makanya dulu ya mungkin di generasi dari Bapak Ibu semuanya waktu kecil ketika terang bulan main petak umpet, lari-lari, betengan atau apa. Wah, itu permainan waktu masa kecil yang paling bagus untuk membangun pertumbuhan yang baik. Kenapa? Karena tulang dipakai, otot dipakai. Sehingga nutrisinya itu ada demand-nya, ada permintaan. Ketika anak main, tulangnya akan minta untuk dikuati. Karena dipakai terus untuk lari-lari. Ya, itu proteinnya yang dia asup juga akan dipakai untuk menguatkan otot karena dipakai lari-lari. Ya, tapi sekarang anak-anak kebanyakan ya main bola, iya. Kemudian lari-lari, iya, tapi pakai gadget. Lari-larinya ngejar-kejaran, pakai gadget. Ya, si anaknya cuma duduk aja, ya ototnya tidak akan berkembang. Tulangnya tidak akan berkembang karena nggak pernah dipakai, diem saja. Akhirnya apa? Mineral yang dimakan, ya nggak akan dipakai untuk nguatin tulang karena tulangnya nggak pernah dipakai. Ya, protein yang dimakan tidak akan nguatin ototnya. Kenapa? Ototnya nggak pernah dipakai. Akhirnya apa? Yang kepake cuma lemak. Ketika lemak nggak dipakai, karbohidrat nggak dipakai, protein nggak dipakai, semuanya diubah jadi lemak. Nah, lemak inilah yang kemudian bikin anak itu jadi obes, gitu ya. Tidak bisa naik ke atas tapi berkembangnya ke samping. Nah, itulah yang terjadi. Makanya stunting itu bukan masalah kurang makan. Banyak ini program stunting yang dilakukan, anti stunting ya yang dilakukan oleh pemerintah itu gagal di lapangan karena lapangan itu hanya memahami, oh ini masalah makan. Bukan. Banyak orang-orang kaya yang punya duit tapi nggak tahu harus dibelikan apa sehingga anaknya itu bisa stunting atau tidak itu nggak paham. Akhirnya apa? Walaupun kaya anaknya stunting, nggak bisa tinggi. Ya karena nggak paham ini tadi. Nutrisinya, istirahatnya, stimulasinya itu nggak ada. Ya makanya ini pentingnya kita sampaikan di sini agar generasi kita, anak-anak kita itu bisa lebih tinggi daripada orang tuanya, bisa lebih pintar daripada orang tuanya, ya bisa menangani masalah-masalah yang lebih besar daripada orang tuanya. Karena zaman ke depan itu akan lebih berat dan anak kita harus kita siapkan untuk menghadapinya. Selanjutnya, herbal dan nutrisi untuk pertumbuhan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang hal-hal yang memacu pertumbuhan. Nah, terkait sama nutrisi ya dan herbal, apa yang perlu diperhatikan? Nah, kalau herbal dan juga nutrisi, anak-anak ini suka kan yang manis-manis. Nah, madu itu penting. Karena madu itu jangan kejar manisnya. Kalau manis-manis toh permen aja juga manis, tapi nggak sehat. Nah, dalam madu itu banyak enzim yang bisa diberikan sebagai stimulan nafsu makan. Tapi kalau sudah nafsu makan, jangan diblepek dengan jajanan. Ya, kasih dengan hal-hal yang menyehatkan badan, terutama protein, terutama lagi protein hewani, gitu ya. Itu sangat penting bagi pertumbuhan si anak. Kemudian susu, entah susu kambing, gitu ya. Apalagi susu kambing, wah itu kalsiumnya lebih kaya daripada susu sapi, gitu ya. Nah, itu untuk asupan mineralnya dan juga prebiotiknya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang susu kambing, betapa mineral dan prebiotiknya itu luar biasa. Si anak juga bisa mendapatkan manfaat. Tapi tentu saja dengan kadar yang diatur gitu ya agar nantinya kalsium itu cukup. Yang kedua, kalsium itu terpakai. Ya, jangan sampai habis minum susu terus anaknya suruh tidur. Ya, itu nantinya kalsiumnya nggak kepake. Anak suruh main, harus bermain melonjak-lonjak, lari-lari, dan sebagainya. Ya, perbanyak makan protein hewani yang kaya asam amino esensial. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang hanya bisa diasup dari luar. Jadi tidak bisa diproduksi oleh tubuh, makanya harus dari luar. Kalau kita jarang makan protein hewani, maka banyak asam amino esensial yang tidak ada dalam tubuh kita. Sehingga apa? Ya tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat. Makanya dulu waktu kita masih punya Menteri Kelautan itu disuruh kita makan ikan. Itu betul. Ya protein hewani itu ya ikan, ya telur, ya nanti apa namanya daging, ya seafood dan lain sebagainya itu semuanya kaya dengan asam amino esensial. Kemudian kurangi jajan manis dan berkarbohidrat tinggi. Nah, dalam hal ini kalau sekarang di masa modern itu adalah jajanan-jajanan ultra proses food. Nah, ini yang kita sebut sebagai ultra proses food itu karena biasanya ultra proses itu selalu melibatkan gula atau karbohidrat tinggi. Karena kalau yang namanya daging nggak perlu diproses itu sudah enak.
Tapi kalau karbohidrat biar bisa dicampur kemana-mana, akhirnya ultra proses. Udah digoreng, direbus lagi, disimpan, diawetkan, nanti digoreng lagi sebelum dimakan, dan lain sebagainya. Itu namanya ultra proses. Dan semua ultra proses jadi bahaya karena selalu melibatkan karbohidrat tinggi, zat pengawet, zat pewarna, zat tambahan, aditifnya itu terlalu banyak. Ini akan memicu insulin tinggi yang akan menyebabkan stunting dan obesitas. Karena insulin tinggi, efek dari asupan karbohidrat tinggi akan menyebabkan anti-growth. Anti-growth itu yang menyebabkan stunting dan ujung-ujungnya tumbuhnya tidak ke atas tapi ke samping. Nah, sebagai penutup, nanti ya hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan ya. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Tadi kita sudah sampaikan. Di mana jangan merasa putus asa kalau genetiknya berasal dari suku bangsa atau orang tua kita yang badannya pendek. Jangan khawatir, masih bisa tinggi anak-anak kita melebihi kita asalkan lingkungannya dijaga. Faktor lingkungan berperan besar dan dapat kita kontrol. Ya, kalau genetik nggak bisa kita kontrol, kita nggak bisa milih orang tua kita. Ya, tapi kalau lingkungan bisa kita kontrol. Nah, pilihan nutrisi yang tepat, pola aktivitas dan pola istirahat yang baik sangat berperan dalam pertumbuhan anak sejak dini. Jadi sejak dini itu memang harus diatur dari sejak kandungan bahkan tadi ya kita jelaskan. Kemudian juga herbal yang berkualitas juga turut menyokong pertumbuhan anak sekaligus menjaga kesehatan si anak agar tidak gampang sakit dan pertumbuhannya tidak terganggu. Baik, demikian presentasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Namun kalau ada hal-hal yang kurang difahami dan ingin ditanyakan, kami persilahkan. Barangkali sudah ada pertanyaan masuk, nanti biar dibacakan oleh Mas Al. Kami serahkan waktunya sepenuhnya kepada Mas Al. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Dr. Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu penjelasan dan juga edukasi ya dari Dr. Insan mengenai membangun fondasi kesehatan anak sejak dini. Tentunya ada beberapa faktor sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dr. Insan tadi mengenai tumbuh kembang sehat si anak ya. Ada faktor genetik dan juga ada faktor lingkungan. Nah, terkait dengan topik yang sedang kita bahas, silakan dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jikalau ada yang ingin ditanya terkait dengan topik pada siang hari ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Kita berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk dapat bertanya. Baik, kalau misalkan kita berbicara mengenai asupan nutrisi, tentunya dari setiap anak akan diberikan asupan nutrisi sebagaimana pola hidup dari orang tuanya, Dok, ya. Tentunya Ya, ini mempengaruhi tumbuh kembang si anak tersebut. Nah, di sini betul. ada satu pertanyaan terkhusus lebih kepada asupan atau pendekatan manfaat daripada madu itu sendiri. Nah, ini pertanyaan dari Bu Ida Jufri untuk terkait dengan cara mengkonsumsi madunya, Dok. Kapan Ya. sebaiknya pemberian madu itu kita berikan kepada anak-anak? Baiknya itu setelah makan atau sebelum makan, Dok? Sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Dok. Ya, baik. Untuk madu, madu ini sebenarnya tidak seperti bahan terapi farmasi ya, tetapi madu ini lebih kepada makanan. Ya, makanan itu dikonsumsi sesudah makan ya bagus, sebelum makan bagus, perut kosong pun juga bagus. Karena peran madu ini banyak. Dalam madu ini ada protein juga, walaupun dominan gula sebagai energi ya, tapi juga ada protein, ada enzim-enzim yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sehingga dalam hal ini madu silakan bebas. Jadi tidak seperti misalnya obat farmasi, oh ini kalau sebelum makan akan berefek begini begitu. Oh ini kalau sesudah makan akan berefek begini begitu. Enggak. Madu ini adalah kita sebut sebagai superfood gitu ya. Artinya makanan. Jadi bukan sebagai drug atau sebagai bahan medikamentosa farmasi bukan. Sehingga ibu aman-aman saja. Lagi perut Mm-mm. kosong, waduh ini anak belum makan, belum ini, ambil aja, kasih aja juga nggak ada masalah. Ya, itu sehingga tidak terlalu ribet untuk memberikan madu. Demikian, Mas. Oke. Baik.
Jadi untuk konsumsi madu itu secara aturan nggak ada aturan baku dok ya? Ya, Se semau si anaknya atau sebisa dari betul, orang tua untuk memberikan madu kepada si anak. Jadi nggak ada betul. aturan baku. Nah kalau madu itu kan sifatnya manis dok ya. Itu ada Ya, kaitannya dengan peningkatan gula nggak pada tentu tubuh? saja. Betul, tentu saja. Karena dalam madu itu ada dua komponen gula, yakni ada fruktosa dan juga ada glukosa. Glukosa. Glukosa secara langsung akan mempengaruhi kadar gula. Tetapi konsumsi madu kan kita paling 1 sendok. Ya, 1 sendok itu Hmm. kalau gula murni, dalam artian fruktosa. Fruktosa itu adalah, bukan fruktosa, sukrosa. Ya, jadi gula Sukros. pasir itu kan sukrosa. Itu terdiri dari dua fraksi gula sederhana, yakni ada fruktosa dan ada glukosa. Sebagaimana juga madu. Ya, madu itu juga terdiri dari glukosa dan fruktosa, walaupun ada sukrosanya juga kadang-kadang. Nah, dalam gula pasir kalau 1 sendok, ya kalau kita nggak punya insulin, kalau nggak punya insulin ya, begitu Hmm. masuk ke tubuh kita itu naikin gula 100. Ya, madu apa Ah. gula pasir 1 sendok. Ya, karena itu 5 gram per 5 liter darah. Artinya kalau jadi miligram per desiliter itu 100 miligram per desiliter. Hanya karena kita ada insulin, makanya walaupun masuk segitu, ya naiknya sempat naik sebentar, tapi terhabis itu terus turun karena kerja insulin. Makanya madu 1 sendok ya sekitar itu. Tetapi kalau insulinnya masih bagus, ya minum madu 2 sendok, 3 sendok, dia akan normal-normal aja. Masalahnya jangan sampai kita membiarkan insulin itu terlalu tinggi berulang-ulang. Sehari madu lagi, baru beli dari SNW 1 botol, udah habis karena anaknya seneng ya. Jangan jangan Iya, iya. langsung wah ini enggak apa-apa aman. Tetap ada batas amannya karena terkait sama kandungan glukosanya. Loh kan ada nutrisi, betul. Nutrisinya itu adalah mikronutrisi. Nah, tapi ada makronutrisi yang tentu saja jangan terlalu banyak dikonsumsi gitu ya. Makanya Hmm. apa namanya, berlebihan itu juga tidak boleh. Hal-hal yang sifatnya berlebihan tentu saja akan memberikan dampak negatif. Walaupun kalau nanti digunakan pas ya, kalau segala-galanya itu pas, insya Allah bisa mendapatkan manfaat positifnya. Oke, baik. Jadi untuk kandungan madu itu sendiri kan ada gula, namun untuk pengkonsumsiannya tetap disesuaikan, dok ya, karena kurang Betul. baik juga kalau terlalu berlebih. Ya, 1 sampai 2 sendok cukup lah, dok ya, dalam satu Sampai hari. 3 sendok pun masih aman tuh orang Sampai 3 sendok dewasa. ya. Ya, kalau anak-anak 2 sendok. Kalau anak-anak sebenarnya lebih aman sebenarnya ya, karena Lebih aman. ya, kenapa? Karena pecicilannya lebih banyak daripada orang tua, gitu ya Iya. istilahnya. Jadi Jadi eh, energinya tetap kepakai energinya terus ya. walaupun Iya. 2 sendok itu nggak khawatir ini mau dipakai apa energinya. Anak itu begitu minum madu habis itu lari gitu ya. Kecuali kalau anaknya hanya main gadget di depan komputer, nah, itu 1 sendok Ah, juga nantinya nggak jadi apa-apa gitu kan. Makanya sekali lagi sehat tidaknya konsumsi itu dilihat dari perilakunya juga. perilaku. Oke, baik dok. Masih seputar madu dok. Kalau madu itu tentunya memberikan kebermanfaatan ya, baik itu untuk anak maupun untuk orang dewasa. Nah ini terkait dengan konsumsi madu bagi ibu hamil. Nah ini beda konteks mungkin dok ya. Jadi Ya, ada beberapa informasi bahwa untuk ibu hamil dalam usia tertentu, kan usia kandungan tertentu itu tidak diperbolehkan dok ya dalam konsumsi madu. Nah itu gimana secara secara teori dunia kesehatannya dok? Apa yang menjadi latar belakangnya? ya, sebenarnya kalau madu, benar-benar madu, ya kecuali kalau madu formulasi ya sudah ada campuran. Mhm. Kalau murni, benar-benar madu murni, insya Allah aman untuk ibu hamil. Oh, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu kalau konsumsi untuk anak di bawah 2 tahun atau di bawah setahun masih bayi dikasih madu. Ini memang di dunia medis jadi catatan khusus karena adanya potensi infeksi Clostridium botulinum yang kita khawatirkan nanti terjadi yang namanya botulisme. Gitu. Botulisme itu ya dari Clostridium botulinum. Clostridium itu kuman yang biasa ada pada makanan-makanan kaleng gitu ya. Nah, di madu hmm. itu sebagiannya mengandung itu. Kalau
kalau untuk pencernaan orang dewasa dalam kadar tertentu masih oke-oke saja, tidak toksik ya. Tapi kalau bayi sensitif, nah itu takutnya terjadi botulisme kepada anak-anak, terutama yang di bawah 2 tahun. Tapi kalau di atas itu, insya Allah pencernaan kita itu kalau kadarnya tidak patologis masih bisa menghandle. Itu yang dikhawatirkan pada bayi. Tapi kalau ibu hamil, insya Allah aman-aman saja. Oh, Kecuali kalau dicampur dengan beberapa komponen yang punya potensi membuat kenaikan kontraksi pada rahim, ya misalnya ramuan madu campur dengan minyak habatus sauda. Nah, minyak habatus sauda sebagiannya dalam beberapa riset disinyalir bisa menjadikan kontraksi itu muncul di rahim. Nah, kalau dicampur di madu, nanti takutnya diminum terus rahimnya kontraksi. Nah, itu yang ya. dikhawatirkan itu. Walaupun dalam riset yang ada, kontraksi itu baru muncul kalau dosisnya besar. Ya, tetapi kan Hmm. kadang-kadang yang namanya reaksi sesuatu herbal itu di risetnya dosis besar, tapi ada yang sensitif. Kena habatus sauda dikit aja kontraksi rahimnya kuat. Nah, itu yang kita hindari. Gitu. Ya. Berarti kalau untuk madu konteksnya madu murni tanpa campuran itu boleh untuk ibu hamil berarti dok ya? Aman, aman. Bukan madu formulasi ya. Kalau formulasi Aman. itu sudah dicampur-campur. Iya. Oke, jadi untuk ibu-ibu hamil berarti boleh ya untuk konsumsi madu dengan catatan madu murni bukan madu formula. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan konsumsi madu bagi anak bayi di bawah 1 tahun. Tadi sudah terjawab oleh Dokter Insan. Itu tidak boleh dok ya, karena sangat sensitif untuk Betul. konsumsi madu di usia bayi yang di bawah 2 tahun. Seperti itu. Bahkan BPOM membuat satu peraturan ya Mhm. mewajibkan produk madu mencantumkan di labelnya itu tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun. Itu regulasi, Oh, ya regulasi nasional iya, terhadap iya. semua madu untuk mencantumkan label itu. Jadi itu diwajibkan oleh BPOM. Hmm. Berarti sudah ditetapkan malah dok ya dalam regulasi. Betul, Iya, betul. baik. Ada satu pertanyaan lagi dok untuk sesi kita pada siang hari ini. Dari pertanyaannya Pak Suryamsa, cucu saya laki-laki 2 orang berusia 7 dan 5 tahun, Ya. hyperaktif, nggak berhenti bicara, nggak berhenti bergerak, belum mampu berbicara, pendengarannya baik, makannya banyak. Apa solusi untuk kelambatan perkembangan ini? Terima kasih dok. Iya, kita belum bisa mendiagnosa langsung ya, artinya memang ada kasus seperti itu, karena ini diperlukan wawancara, melihat langsung kondisinya, tapi setidaknya ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lihat. Bisa jadi ada gangguan apa namanya, konsentrasi, ya ADHD gitu Hmm, kan. ADHD itu apa ada. namanya, gangguan yang sifatnya anak itu susah untuk konsentrasi. Jadi perhatian kepada satu titik itu fokusnya kurang. Sehingga karena fokusnya kurang, maka tidak bisa mengembangkan beberapa potensi yang memerlukan konsentrasi. Seperti misalnya bicara, ngomong. Ngomong itu kan hasil pengamatan. Ketika kita biasa ngomong buku atau ngomong pensil, nah belajar ngomong buku pensil kan harus ngamati mulut, mendengar, dan itu fokus. Nah, tapi ketika anak itu tidak fokus, maka otomatis perkembangan untuk menirunya juga kurang. Ketika didudukkan gitu kan, ayo lihat ini nak tak ajari begini, anak langsung hilangan fokus, lompat ke sana dan apa namanya. Jadi kesulitannya itu adalah sulit fokus kepada satu titik. Nah, ini ada beberapa treatment ya. Treatment-treatment yang biasa dilakukan adalah bagaimana latihan fokus. Yang kedua adalah mengurangi hipereksitasi dari si anak. Artinya mengurangi rasa terlalu excite gitu ya, sehingga aktif banget gitu kan. Nah, beberapa kalangan memberikan semacam nutrisi-nutrisi yang menekan aktivitas gitu ya, bukan terus zat obat tidur, bukan itu,
Tapi hal-hal yang bisa menekan aktivitas, seperti misalnya pembatasan, sebagiannya mengurangi asupan karbohidrat atau menambah asupan protein. Karena dengan protein yang tinggi, karbohidrat yang turun, potensi produksi GABA akan naik. GABA itu apa namanya, zat yang diproduksi untuk menekan terlalu aktifnya dari saraf-saraf si anak. Kalau terlalu aktif kan nanti, bahkan kalau terlalu hiperaktif si anak itu bisa kejang. Ya seperti kasus epilepsi itu karena terjadinya hiperaktivasi dari neurotransmitter tertentu. Nah, ketika GABA itu tinggi, itu si anak dan si saraf itu jadi lebih kalem ya dengan adanya kandungan GABA yang tinggi, ya, gamma aminobutyric acid gitu ya, asam asam aminobutirat gitu ya. Nah, itu dari produksi di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa kalau gabanya naik, insya Allah anak lebih kalem, kemudian lebih bisa difokuskan, bahkan kepada anak-anak yang epilepsi pun tidak bisa mengurangi kejang bahkan. Nah, itu hal-hal yang biasa dilakukan. Tetapi sekali lagi, untuk bisa menyimpulkan itu memang harus dibawa kepada dokter ahli untuk dilakukan pengamatan secara langsung. Kalau cerita seperti ini saya tidak bisa memastikan apakah yang saya sampaikan ini tepat atau tidak karena baru dari cerita. Apakah betul ini anak yang kurang fokus dan sebagainya, saya kurang kurang tahu karena tidak melihat anaknya secara langsung. Demikian Mas Al. Oke, baik. Terima kasih Dokter Insan untuk jawaban pertanyaan dari Pak Suryamsa. Terima kasih Pak Suryamsa untuk partisipasinya dalam bertanya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengarkan edukasi dan juga penjelasan dari Dokter Insan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tentunya apa yang sudah disampaikan dari Dokter Insan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sebagai closing, sebelum nantinya kita mengakhiri sesi Dokter Sot pada siang hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Dokter Insan. Silakan Dokter. Baik, sebagai closing statement, kita perlu perhatian kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus agar pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi lebih baik daripada apa yang saat ini kita alami. Kita akan ingin generasi ke depan itu lebih baik daripada generasi kita. Dan tentu saja sebagai manusia yang senantiasa terus mengambil kesalahan-kesalahan masa lampau untuk perbaikan ke depan, maka jangan sampai kesalahan di generasi kita itu terulang di generasi anak kita. Kita sudah tahu hal-hal yang menghambat pertumbuhan yang mungkin pernah kita alami. Jangan lagi anak kita mengalami. Justru pengalaman kesalahan yang kita alami, kita jadikan sebagai pelajaran agar anak kita tidak mengalami. Nah, tantangan yang terbesar di zaman modern ini adalah salah satunya tadi dari beberapa faktor pemacu pertumbuhan, itu adalah stimulasi. Ya, stimulasi itu terkait sama motorik maupun sensorik, di mana modernitas dengan segala ketersediaan gadgetnya membuat orang itu sekarang apa-apa cuma diam di tempat. Nah, anak-anak kita itu saat ini juga banyak mengalami seperti itu. Hanya duduk, melihat TV, melihat YouTube, melihat medsos, kemudian hanya ngegame dan sebagainya, yang sangat-sangat minim aktivitas, ya sehingga akhirnya pertumbuhan mereka tidak optimal. Nah, kita sebenarnya lebih mudah melakukan aktivitas di masa lalu dengan aktivitas yang baik. Hanya mungkin kekurangan kita adalah nutrisi. Ya, nenek-nenek kita mungkin makannya susah, zaman revolusi, zaman kemerdekaan. Kita nutrisinya kurang, aktivitasnya bagus. Nah, saat ini nutrisi itu berlebih, tetapi aktivitasnya jelek karena tantangan dari gadget. Nah, sementara kita sering membaca penemu-penemu gadget itu malah membiarkan anak-anaknya tidak menyentuh gadget, tidak pegang HP, tidak pegang iPad, tidak pegang macam-macam, bahkan membiarkan anaknya bermain di lapangan. Itu bahkan penemu-penemu gadget, penemu-penemu aplikasi itu tidak membiarkan anak mereka itu main gadget. Kenapa? Karena mereka tahu nutrisi sekarang ini bukan masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana anak kita itu benar-benar mendapatkan aktivitas dan stimulasi yang cukup untuk pertumbuhan yang hebat buat mereka. Demikian closing statement dari saya. Saya kembalikan kepada Mas.
Baik, terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho. Jazakallah khairan kasiran pada dokter sudah meluangkan waktu pada siang hari ini dan juga memberikan edukasi pada kita semua. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Insan mengenai membangun fondasi kesehatan sejak dini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya tinggal kita lakukan implementasi ya penerapan Bapak Ibu. Mari dari apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Insan, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dan menjadi acuannya dalam tumbuh kembang anak itu lebih diperhatikan dan juga beberapa rekomendasi gaya hidup sehat dan juga herbal ya sebagai bentuk support untuk tumbuh kembang anak agar tambah sehat, agar tumbuh kuat. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, ketika berbicara mengenai kesehatan, SNW melalui bisnis Pro Hati berkomitmen dan juga terus konsisten membangun negeri dengan pendekatan produk-produk halalan Toyiban Indonesia. Dan dalam rangka 3 dekade SNW atau 30 tahun SNW, kami terus berkomitmen untuk bisa bersama Prohati membangun negeri. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bisa istiqomah dalam memberikan edukasi-edukasi herbal dan juga kesehatan dan juga bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang tertarik untuk bisa mendapatkan edukasi-edukasi herbal serta produk-produk herbal berkualitas dari SNW, silakan dapat follow akun official kami di @SNW Business Prohati dan juga kampus snw.official atau bisa kunjungi official website kami di www.shortnetwork.com. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, demikian untuk sesi Dr. Short pada hari ini. Kita akan ketemu kembali di bulan depan di pekan yang keempat akhir ya. Silakan dapat luangkan waktunya dan juga kita akan kembali bersama konsultan kesehatan SNW dengan topik-topik kesehatan lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Dan jangan kemana-mana terlebih dahulu, akan ada informasi yang menarik dari rekan saya Ibu Hari Haryati. Terima kasih, saya ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya Alkirom, mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya Ibu Ari Haryati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan dengan saksama ya dan menyimak dengan baik penjelasan dari Dr. Insan Agung Nugroho dan juga Mas Al yang sangat luar biasa memandu acara tersebut dengan sangat baik. Dan Bapak Ibu, hari ini jam sekarang sudah di Jakarta sudah memasuki waktu zuhur. Bapak Ibu yang ingin sholat dipersilahkan, sedangkan live streaming tetap berjalan sementara. Nah, bisa disimak lagi nanti videonya ya di FB dalam jangka waktu sebulan kurang lebih. Dan Bapak Ibu, pada hari ini juga akan dilengkapi dan saya akan melengkapi informasi mengenai herbal. Mengenai herbal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak tadi yang disampaikan oleh Dr. Insan Agung Nugroho ya. Please,
saya freeze. Pindah balik pindah. Bisa lokasi sendiri. Ya, bentar-bentar. Ya, semuanya deh. Ya, sebenarnya juga tapi kan semua PSDM yang ini semuanya dari itu dari yang kita nggak ada aja, nggak bisa nanti kalau mau dihapus bukan dihapus ya kalau udah masih ada aja nggak bisa diproses sama. Kalaupun misalnya di kertas sekarang masih ada nih, ya nggak apa, mereka tinggal jual aja proses. Slide-nya diganti ke Mbak Irma. Jadi apa di situ? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bapak Ibu. Kami lanjutkan ya penjelasannya mengenai herbal SNW yang berkhasiat untuk tumbuh sehat dan juga hebat untuk anak-anak. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan herbal-herbal tersebut. Ya, Bapak Ibu, ada herbal ini bukan herbal, sebetulnya ini susu yang sangat mendukung tumbuh kembang anak bagi Bapak Ibu di sini. Dan juga bentar, yang sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, ini adalah HNT Food Etawa Gold Milk. Ini adalah minuman susu kambing rasa pisang. Dan Bapak Ibu bisa kita ketahui bahwa di sini minuman susu kambing Etawa itu dalam bentuk serbuk yang dikombinasikan dengan krimer nabati, gula aren, dan perisa pisang sehingga rasanya nikmat dan aromanya harum, juga penuh manfaat yang menyehatkan. Jadi HNT Food Etawa Gold Milk ini ditujukan sangat baik untuk anak-anak dan juga bisa untuk semua generasi, kecuali bukan untuk bayi ya Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu, apa sih keunggulan dari susu Etawa HNT Food ini? Susu kambing Etawa dari HNT Food. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat manfaat dari susu kambing itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Yang pertama, bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi, terus kemudian juga membantu penyerapan nutrisi, terus kemudian juga menjaga kesehatan sistem pencernaan, juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga anti peradangan atau inflamasi dan meningkatkan kekuatan otot. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini juga manfaat dari susu kambing adalah untuk membantu tumbuh kembang anak, terus mengurangi risiko terjadinya alergi, membantu menjaga kadar kolesterol, terus juga baik untuk mencegah katarak, baik untuk ibu menyusui dan ibu hamil, dan juga baik untuk jantung. Nah, Bapak Ibu, minuman susu Etawa Gold Milk ini
yaitu susu kambing rasa pisang gitu ya. Eh, ini 100% halal ya, sudah bersertifikat halal MUI. Ini susunya dari susu kambing peternakan organik, juga diproduksi dengan standar good manufacturing process, juga aman dan bersertifikat BPOM. Nah, ini juga bisa ditujukan untuk segala usia, baik untuk anak di atas 2 tahun dan juga untuk ibu hamil. Nah, kandungan proteinnya lengkap, terus kemudian asam amino esensialnya juga lengkap. Nah, kandungan lemaknya itu tidak seperti susu sapi, jadi molekul lemaknya itu lebih sederhana, lebih kecil, sehingga lebih mudah dicerna bahkan oleh anak-anak. Terus kemudian presentase susu kambingnya dalam formulasi susunya itu baik ya, sangat tinggi gitu. Terus kemudian juga mudah dicerna, jadi dia karena tadi ukuran molekul lemaknya itu 1/9 dari ukuran molekul lemak susu sapi. Dia juga kaya akan vitamin dan mineral. Ini kenapa kita perlu mengkonsumsi Etawa Gold Milk, susu kambing Etawa dari HNT Food. Dan Bapak Ibu di sini juga herbal yang sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak. Di sini ada HNT Food Sari Temulawak. HNT Food Sari Temulawak ini kaya kurkuminoid yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kemudian juga kandungan minyak asirnya bersifat sebagai analgetik dan penghilang rasa sakit. Terus kemudian juga dia antipiretik, ini menurunkan demam dan membantu mengatasi kembung dan juga meningkatkan nafsu makan. Dan Bapak Ibu tadi 2 produk sudah diperkenalkan ya, yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Yang pertama susu Etawa, terus kemudian ada juga HNT Food Sari Temulawak, dan terus kemudian juga ini ada Salsabil Natural Honey Plus Royal Jelly. Ini dosis penggunaannya untuk anak-anak yang dianjurkan adalah 3 kali 1 sendok makan. Jadi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, dan sebelum tidur 1 sendok makan. Nah, Bapak Ibu, ini manfaat madu secara umum ini adalah antibiotik alami, meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan kerja otak, dan meningkatkan kecerdasan. Asupan zat gizi yang baik pada tubuh, mineral dan vitamin, dan juga karena mengandung mineral dan vitamin. Terus kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan vitalitas, dan juga anti radang. Bapak Ibu, di kandungan produk Salsabil Madu Royal Jelly ini ada Royal Jelly-nya gitu ya. Royal Jelly ini sangat baik untuk kesehatan dan kekuatan. Juga termasuk untuk anak-anak, baik untuk tumbuh kembangnya. Jadi kalau untuk orang tua itu melambat proses penuaan, terus kemudian dia juga menyegarkan badan, dia juga menguatkan otak. Nah, ini khususnya untuk anak-anak juga sangat baik. Sedangkan untuk Royal Jelly-nya ini sangat baik untuk perkembangan anak yang lahir prematur, kurang gizi, dan juga menderita berbagai penyakit gitu. Nah, ini sangat baik diberikan Royal Jelly. Bapak Ibu, dan ini juga produk yang produk baru gitu ya, nanti akan di soft launching. Ini hanya spill sedikit ya. Ada Salam Fit Royal Herb. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui lebih mengelotok tentang produk ini, nanti bisa ikut acara challenge meetingnya di SNW gitu ya, ikuti syaratnya gitu. Nah, dapatkan soft launch menyaksikan soft launching produk ini. Nah, ini untuk sangat baik untuk menutrisi anak ya. Nah, jadi khasiatnya adalah membantu daya tahan tubuh, sistem imun gitu ya. Terus kemudian agar terjauh dari berbagai penyakit seperti flu, ispa, batuk pilek, diare, sariawan, dan berbagai penyakit infeksi lainnya. Terus kemudian
membantu terpenuhinya kebutuhan gizi anak karena kandungan bahan dasar yang kaya nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, dan juga koenzim yang terkandung dalam bahan dasar secara umum. Terus kemudian membantu meningkatkan nafsu makan anak ya, dan membantu kesehatan sistem pencernaan anak, dan juga membantu anak memiliki kesehatan yang baik dan membantu proses tumbuh kembang anak. Nah, ini juga membantu yang keenam, khasiatnya adalah meningkatkan kecerdasan anak, membantu meningkatkan kecerdasan anak. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah herbal-herbal yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak ya, supaya anak tetap sehat gitu ya, menjadi dapat menjalankan tumbuh kembangnya dengan baik sehingga dia bisa nanti punya bekal yang baik untuk menghadapi masa depannya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian herbal yang apa namanya yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik. Juga penjelasan mengenai tumbuh sehat, tumbuh hebat dari Dr. Insan sudah disampaikan, dan juga informasi produknya sudah disampaikan sampai dengan saat ini. Dan Bapak Ibu, demikian acara live streaming pada hari ini, live streaming Dr. Sot pada hari ini, dan Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan informasi yang menjadi bekal untuk aktivitas sehari-hari Bapak Ibu semua, juga kakak adik semua. Dan Bapak Ibu, terima kasih banyak karena sudah hadir di acara ini dan juga sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan dari awal sampai dengan sekarang menjadi amal perbuatan yang bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, dan semoga kita mendapatkan banyak berkah dari yang sudah kita luangkan waktu dan dari ilmu yang mudah-mudahan yang sudah disampaikan. Dan Bapak Ibu, live streaming dari kampus SNW itu akan tetap berjalan di setiap hari Kamis dari jam 11 sampai dengan sekitar jam 12. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menyimak gitu di acara-acara yang akan mendatang di live streaming kampus SNW official. Dan Bapak Ibu, demikian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Jadilah yang terbaik di setiap masa.